Sebulan terakhir, Indonesia digegerkan dengan ulah hacker Bjorka yang terlibat dalam kasus kebocoran data. Presiden Joko Widodo, Jokowi, sampai harus turun tangan untuk mengatasi aksi yang dilakukan Bjorka. Pada Senin, tanggal 12 September tahun 2022, Jokowi memimpin rapat bersama di Istana Merdeka, dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas mengenai tindak lanjut dugaan kebocoran data. Jokowi menginstruksikan pada jajaran terkait untuk membentuk tim khusus dalam menangani kasus kebocoran data, sebagaimana kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate yang turut hadir dalam rapat di Istana Merdeka tersebut. Dalam rangka menjaga kepercayaan publik atas kasus kebocoran data di Indonesia ini, Johnny mengatakan bahwa akan ada tim yang disebut dengan Emergency Response Team. Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen berikutnya, kata Johnny, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Setkap, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Di rapat tersebut, Johnny juga mengonfirmasi bahwa telah terjadi beberapa kasus kebocoran data, yang salah satunya dilakukan oleh Bjorka, namun, data yang dibocorkan itu, dikatakannya hanyalah sebuah data umum. Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang, ujar Johnny. Guna menjaga ruga digital di Indonesia, Johnny mengatakan bahwa pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, RUU PDP. RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita, imbuh Menkominfo. Untuk lebih lengkapnya, berikut Kompas Tekno rangkumkan rentetan aksi Bjorka dalam kasus kebocoran data di Indonesia, yang bikin Jokowi sampai harus turun tangan. Rentetan aksi Bjorka sebulan terakhir. 1. Kebocoran 26 juta data pelanggan IndiHome. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2022, Bjorka membagikan 26 juta data yang diklaim milik pelanggan IndiHome di Breached Forums. Data tersebut antara lain meliputi data riwayat pencarian pelanggan, nama pelanggan, nomor KTP pelanggan, alamat email, dan lainnya. 2. Kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM. Aksi Bjorka membagikan data sensitif warga Indonesia kembali berlanjut. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2022, Bjorka membagikan data kartu SIM milik pelanggan Indonesia, yang berisi nomor KTP, nama operator seluler, nomor telepon, dan tanggal registrasi. 3. Kebocoran 105 juta data KPU. Aksi Bjorka dalam membagikan data sensitif yang berikutnya menyangkut nama institusi Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada tanggal 6 September tahun 2022. Bjorka menyebarkan data warga Indonesia yang diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Data tersebut meliputi nama lengkap warga, nomor KTP, nomor KK, alamat, nomor TPS, tempat pemungutan suara, tempat dan tanggal lahir warga, usia, jenis kelamin, hingga status penyandang disabilitas. 4. Kebocoran dokumen Presiden Indonesia. Di Breached Forums, Bjorka kembali membagikan data sensitif pada tanggal 9 September tahun 2022. Namun, data yang dibagikannya kali ini bukanlah data pribadi milik warga Indonesia, melainkan data berupa dokumen negara yang diklaim milik Presiden Joko Widodo. Bjorka mengeklaim memiliki beberapa dokumen dalam file terkompres sebesar 40 megabit, dengan judul seperti permohonan dukungan sarana dan prasarana, surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup, dan sebagainya. 5. Doxing pejabat publik. Aksi doxing Bjorka dilakukan dari tanggal 10 hingga tanggal 12 September tahun 2022. Ia membagikan data pribadi tersebut di grup Telegram, dengan melampirkan pesan khusus ke pihak terkait yang disampaikan juga lewat akun Twitter miliknya. Data pribadi milik pejabat publik yang dibagikannya di grup Telegram meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK,
nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, dan sebagainya.